menghindari permasalahan jual beli bangku yang kerap terjadi. Penerimaan peserta didik baru PPDB untuk jenjang SMP dan SMA yang tidak lama lagi akan dilaksanakan diharapkan tidak menuai permasalahan yang kerap kali terjadi seperti jual beli bangku sekolah. Masalah ini terjadi karena sebagian besar orang tua atau wali siswa memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah negeri atau unggulan. Karena itu pemerhati pendidikan Suherman berharap pihak sekolah lebih transparan dalam melaksanakan PPDB ini. Yang bagus usulan saya dalam hal kesempatan ini ketika sudah tes ada pengumuman nilai. Nah itu, jadi tidak ada prasangka daripada wali murid peserta didik ini. Nah saya harapkan itu berani nggak tingkat SMP, SMA, SMK melakukan itu. Artinya anak sudah tes langsung pengumuman. Ya nanti siswa yang tidak lulus di negeri bisa mendaftar ke swasta. Karena swasta juga banyak yang bagus saya kira itu. Orang tua atau wali murid diharapkan tidak memaksakan anak untuk bersekolah di sekolah negeri atau unggulan karena daya tampung yang terbatas. Sekolah swasta saat ini juga tidak kalah bersaing dalam hal mutu dan kualitas. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Tahun ajaran baru sekolah akan diusulkan 100% tatap muka, mengingat saat ini Kota Palembang berada di level 1 PPKM. Meski saat ini Kota Palembang berada di PPKM level 1, namun pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara 50%. Namun memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan mengusulkan dan mendiskusikan bersama Dinas Kesehatan dan gugus tugas untuk dilakukan pembelajaran tatap muka 100%. Hal ini selain level 1 PPKM di Kota Palembang, diharapkan saat tahun ajaran baru nanti, Kota Palembang berada di zona hijau. PTM masih seperti yang dulu, ya, jadi belum ada perubahan, masih kita tetap 50%, jam belajarnya juga masih sama. Hanya harapan setelah tahun ajaran baru kami akan diskusikan kalau bisa sudah 100%. Berarti sekarang kan sudah masuk level kita lah, level 1 mungkin sudah ke zona hijau. Yang mudah-mudahan kalau itu zona hijau, kami akan segera rapat dan untuk menentukan bahwa PTM sudah 100%. Saat ini guru di Kota Palembang sudah 86% mendapatkan vaksin booster. Romiko, TVRI Sumsel melaporkan. Penerimaan siswa baru tahun ini bagi siswa sekolah menengah atas sudah mulai memasuki jalur potensi akademik yang mulai hari ini. PPDB siswa sekolah menengah atas di Kota Palembang yang sudah dibuka pada akhir bulan Mei dengan jalur afirmasi, mutasi, zonasi, dan terakhir jalur potensi akademik. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Palembang, diwakili Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru Nurmala Dewi. Untuk tahun ini sudah memasuki jalur potensi akademik, di mana pendaftar yang ikut tes di SMA 13 Palembang tahun 2022 berjumlah 595 dan akan menggunakan 33 ruang kelas. Nurmala menambahkan sebanyak 45% dari jumlah total siswa yang diterima atau sekitar 130 orang akan diambil pada tes potensi akademik. Untuk seluruh dari jalur yang pertama PMPA, afirmasi, mutasi, zonasi, dan tes potensial akademik. Jadi kalau untuk tes potensial akademik ini sekitar lebih kurang 130 siswa. Pengumuman tanggal 21 Juni 2022. Kemudian daftar ulang bagi yang lulus untuk jalur tes potensial akademik ini dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Juni 2022. Nantinya siswa yang sudah mengikuti tes dapat melihat hasil atau pengumuman pada tanggal 21 Juni dan segera untuk melakukan daftar ulang pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2022. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ujian langsung penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA jalur mandiri hari ini berlangsung di SMA Negeri 14 Palembang. Seleksi penerimaan peserta didik baru untuk pelajar tingkat SMA hari ini mulai berlangsung di SMA Negeri 14 Palembang.
Tahapan ujian penerimaan siswa baru jalur mandiri diikuti oleh para siswa dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat ujian. Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Palembang Nyayunur Laila mengatakan, sesuai petunjuk teknis PPDB tahun 2022 ini, tahapan jalur mandiri tes akademik dilakukan setelah jalur zonasi dan prestasi telah selesai di awal penerimaan. Ini untuk yang prestasi atau PMPA, mutasi, afirmasi, zonasi itu kita hari ini kumpulkan untuk baca tulis Al-Quran itu. Sudah sesuai dengan juknis PPDB, tahap pertama yang prestasi atau PMPA itu ada 15% dari daya tampung, terus yang 5%-5%-nya dari mutasi dan afirmasi. Sedangkan zonasi itu ada 30% dari daya tampung dan yang tes hari ini ada 45%. Sementara itu, untuk jalur prestasi, para siswa yang beragama Islam mengikuti ujian membaca kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, pengumuman penerimaan siswa akan dilakukan secara online pada tanggal 20 Juni mendatang. Adi Gunawan, TVRI Sumsel, melaporkan.